Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, di sini ada kata-kata mutiara, sabar, syukur, tawakal. Semoga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum pelajaran yang kita mulai, kita bersama membaca doa. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tuhan anak, doa ini sangat mendalam sekali, sehingga wajib kita lakukan sebelum kita belajar. Selanjutnya anak-anak, supaya kita lebih kenal, maka akan saya perkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Agung Mulyanto. Saya kelahiran Tulungagung. Alamat rumah saya adalah Jalan Halmahera 7A nomor 5 Jombang. Saya alumni Universitas Jember dan jurusan pendidikan fisika. Moto saya, fisika bisa. Tolong itu ditumbuhkan pada diri kalian. Fisika bisa. Nah sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum kolum. Yang mana nanti yang kita pelajari berkaitan dengan muatan. Di sini ada, kalau muatannya berbeda positif dan negatif, akan terjadi tarik menarik. Kalau muatannya sama positif dengan positif, akan tolak menolak. Nah, kalau muatannya negatif dengan negatif, juga tolak menolak. Maka dari sini, dari kehidupan juga bisa kita terapkan apa? Karena itu cowok dengan cowok tidak boleh berhubungan. Karena itu tidak boleh ada pernikahan. Itu sudah kodrat Allah itu ya, tidak boleh. Kodrat manusia. Di cewek dengan cewek juga begitu, tidak boleh. Yang boleh adalah lawan jenis. Kemudian sekalian, apa itu hukum kolum? Hukum kolum adalah besar gaya tarik menarik antara tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Ini saya sadur dari ruang guru. Gimana rumusnya? Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Atau biasanya disingkat, gaya kolom adalah kaki rata. Dari rumus ini bisa kita hitung satu persatu. F sama dengan gaya kolom atau gaya listrik, satuannya Newton. Q muatan listrik, satuannya kolom. R jarak, satuannya meter. K konstanta, ini ketetapan yang harus dihafalkan ini ya. 9 kali 10 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dari rumusan ini bisa kita asumsikan. Asumsi rumus kolom. Yang pertama, jika jaraknya sama besar, gaya kolom tergantung muatannya. Semakin besar muatannya, gaya kolomnya semakin besar. Karena gaya kolom dengan muatan berbanding lurus. Kemudian yang kedua, jika muatannya sama, besarnya gaya kolom tergantung jaraknya. Gaya dengan jarak berbanding terbalik. Berarti semakin besar jaraknya, gaya kolomnya semakin kecil. Karena ya. Nah, dari dua rumus dasar kolom tadi, kemudian asumsi ini, mari kita terapkan dalam soal. Ini contoh soalnya. Yang pertama, ketika ada dua muatannya jenis dan punya muatan dengan besar 5 kali 10⁻⁴ kolom dan 5 kali 10⁻⁴ kolom, dan dua muatan terpisah dengan jarak 5 cm, seberapakah besar gaya kolom yang dihasilkan? Di sini muatannya sejenis, berarti artinya apa? Gaya tolak atau gaya tarik? Gaya tolak. Sekarang diketahui
Ini diketahui Q-nya. Tidak ada ketanya. Q1, Q2, R-nya 5 cm harus diubah ke meter atau diubah ke SI. Sehingga 5 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya tadi ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Gimana cara memecahkan anak-anak? Ya kita gunakan rumus hukum kolom ya. Ini 3 kolom rumusnya tadi kaki kurang rata. Sehingga kita masukkan nilai semua, maka ketemu gaya kolomnya 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Contoh kedua, jarak dua buah muatan jenis 8 kolom dan 16 kolom adalah 1 meter menghasilkan gaya kolom 4 Newton. Jika jarak kedua muatan diperbesar 2 kali semula, berapa gaya kolom yang dihasilkan? Nah, ini ya. Berarti ini asumsi yang berapa? Yang kedua. Berarti apa? Muatannya tetap, maka gaya kolomnya tergantung jaraknya. Jadi ketahui di sini R1-nya 1 meter, R2-nya 2 kali R1. Maka tanya F2. Pembahasannya apa? Nah, rumus dasarnya apa ini? F sama dengan 1 per R kuadrat. Ya, kalau F2, 1 per R2 kuadrat. Tinggal masukkan. Nah, R2-nya berapa? 2 kali R1. Kita bawa ke sini. Berarti 2R1 kuadrat kan. Ketemu 1 per 4 R1 kuadrat. Nah, di sini berarti kita bisa 1/4 sama dengan 1 per R1 kuadrat. 1/4 kali 1 per R1 kuadrat sama dengan F1. Sehingga di sini 1/4 kali 4 ini. Sehingga ketemu berapa? 1 Newton. Jadi benar ya. Jadi asumsi tadi bahwa semakin besar jaraknya, gaya kolomnya semakin kecil ya. Jadi sudah saya berikan 2 contoh loh Bapak. Untuk latihan soalnya, nah kalian kerja ini latihan soalnya ya. Yang pertama adalah titik A dan B masing-masing bermuatan listrik min 10 mikrokolom. 4 mikrokolom mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya kolom F Newton. Jika gaya kolom yang ditimbulkan per 9F, berapa jarak A dan B diubah? Yang caranya apa? R-nya, itu yang berubah gaya kolomnya. Kemudian yang kedua, 2/3 bermuatan 3 mikrokolom dan 12 mikrokolom supaya gaya tolak kedua partikel bersamaan 0,081 Newton, maka partikel tersebut harus terpisah sejauh berapa sentimeter? Nah, kalau ini gunakan rumus kaki kurang rata. Yang atas gunakan rumus apa? 1 per R kuadrat. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan di lewat word. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.